Khotbah malam hari ini temanya lahir dari pengurapan. Tepatnya lahir dari pengurapan Allah. Kenapa? Ya karena masih temanya itu, masih konteksnya itu. Sekali lagi, zaman dulu belum ada pasal dan ayat. Ini masih kesatuan pikiran dari beberapa ayat di atasnya dan beberapa ayat di bawahnya. Ya, kita akan membaca pasal 2 ayat 27 sampai dengan pasal 3 ayat 6. 1 Yohanes, Pak. Tetap masih 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 27 sampai 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 27 sampai 1 Yohanes 3 ayat 6. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 6. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ya, Bapak Ibu, apa yang kita baca ini masih satu konteks. Ya, jadi kalau di pasal 2 ayat 29, tolong munculkan. Pasal 2 ayat 29 dikatakan, pasal 2 ayat 29 dikatakan, setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kesannya kan otomatis. Ya, kalau cuma baca satu ayat, ini kesannya otomatis. Apalagi kalau orang cuma berpikir bahwa setiap orang percaya lahir daripadanya, itu. Padahal dikatakan setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi lahir dari Yesus, lahir dari Allah, lahir dari Tuhan, itu tidak otomatis. Berbuat kebenaran itu lahir daripadanya. Ya, ini jelasnya besar. Tetapi harus jelas. Lahir dari apa? Sekedar percaya? Tidak. Ada konteks pengurapan mulai ayat 27 gitu ya. Itu ngomong pengurapan. Jadi kita memang sebagai orang Kristen bisa berbuat kebenaran jika dalam pengurapan. Tidak otomatis bisa berbuat benar atau apalagi gitu ya. Percaya saja. Saya lahir dari Allah, Pak. Saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Saya anak Allah. Dari mana? Orang Kristen berpikir pendek.
Kenapa? Karena bacanya cuma satu ayat. Kalau baca ayat-ayat di atasnya, kita tahu ada pengurapan. Mau enggak diurapi? Kalau enggak mau diurapi, emangnya bisa jadi benar? Enggak bisa. Kalau enggak jadi benar, bisa disebut anak Allah. Meskipun orang Kristen, enggak bisa. Ya. Pengurapan adalah suatu konsep perjanjian lama, ya. Pengurapan adalah suatu konsep perjanjian lama tentang panggilan khusus dan pembekalan atau pendidikan seseorang untuk tugas pemberian Allah. Jadi pengurapan adalah konsep perjanjian lama tentang seseorang, ya, yang mau dipakai, gitu ya. Dan sebelum dipakai dipersiapkan, nggak langsung dipersiapkan, ya. Jadi di zaman perjanjian lama ada nabi, ada imam, ada raja, itu diurapi semua sebelum dipakai Tuhan. Contohnya Daud, gitu ya. Secara etimologis, ya, pengurapan ini berhubungan dengan kata Mesias atau Kristus dalam perjanjian baru. Pasti ada hubungannya. Makanya kemarin kan kita sudah belajar yang disebut antikristus adalah orang yang anti kepada yang diurapi. Siapa? Yesus. Antikristus adalah orang yang anti kepada Yesus yang diurapi dan segala macam ajarannya. Itu antikris. Gitu ya. Kita harus belajar benar-benar arti kata pengurapan. Makna sesungguhnya pengurapan menunjuk pada buah yang dihasilkan dari pencerahan hati dan pikiran oleh firman Tuhan. Serta Roh Kudus pastinya. Ya. Jadi pengurapan berbicara tentang buah yang dihasilkan dari pencerahan hati, pikiran oleh firman Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus. Itu pengurapan. Di perjanjian lama minyak, di perjanjian baru apa pengurapan itu? Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, Roh Kudus dan firman Tuhan ini jangan pernah dipisahkan Bapak Ibu. Ya, kesalahan salah satu lagi, ya, satu lagi kesalahan orang Kristen memisahkan antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebetulnya Bapak Ibu ini terkait. Kita tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus, tanda kutip ya, jika tidak mengerti firman. Tidak bisa. Karena gairah kudus itu muncul karena kita mengerti firman. Anda lihat orang-orang Kristen. Ada niat hidup kudus? Tidak. Kenapa? Tidak ngerti firman. Yang ngerti firman aja belum tentu bergairah kudus loh. Bagaimana mau disebut penuh roh kalau tidak mengerti firman, kalau tidak mengerti apa seharusnya kekudusan, seperti apa kekudusan. Ayo Bapak Ibu, mulai berpikir yuk. Yohanes mengatakan bahwa semua orang percaya memiliki pengurapan ketika mereka percaya yang diurapi. Kalau tidak percaya kepada yang diurapi, kalau tidak percaya kepada Kristus Yesus, bagaimana dia bisa terima pengurapan? Mau sama yang diurapi aja nggak mau. Ngerti maksudnya ya? Bagaimana kita dalam pengurapan Tuhan? Kalau kita nggak mau percaya sama Yesus, tidak mau mengenal Yesus, tidak mau hidup seperti Yesus, bagaimana kita diurapi? Tidak mungkin. Pak, saya diurapi Roh Kudus. Ngerti Yesus? Ngerti Pak, Tuhan. Ya. Apanya Bapak itu? Tritunggal bingung. Percaya orang kayak gini diurapi?
Bagaimana seseorang merasa diurapi, yakin dirinya diurapi, kalau dia nggak mengenal relasi antara bapak dan anak. Kalau dia percaya bapak ya anak, anak ya bapak, apanya yang mau diurapi? Kalau nggak mengenal bapak dan anak, bagaimana anak taat kepada bapak, kita dapat pengurapan apa? Pengurapan sesuka sendiri akhirnya. Klaim janjinya, ini begini, ini apa yang ku ingini jadi. Karena dia merasa dirinya Tuhan. Tetapi kalau mengerti relasi bapak dan anak, dia akan menerima pengurapan yang benar. Dia nggak akan hidup sesuka dirinya sendiri. Karena dia tahu teladannya Yesus taat kepada Bapa. Pentingnya mengenal Yesus itu. Bagaimana Yesus bersikap kepada Bapa. Bagaimana Yesus bersikap dalam menjalankan tugas. Bagaimana Yesus bersikap kepada manusia yang hendak diselamatkan. Kita mengerti itu, baru kita masuk dalam pengurapan. Kalau enggak, amburadul, pengurapannya pengurapan urap-urap. Semoga bisa dipahami ini. Pengurapan sejajar dengan kamu telah mendengar dalam ayat 24. Kita baca ayat 24 coba. Pasal 2 ayat 24. 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Nah, ayat ini muncul kan sebelum ayat 27 tentang pengurapan, betul ya? Ayat 24 ini bicara apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Apa yang telah didengar oleh orang-orang sejaman Yohanes? Firman Tuhan. Kalau kamu tinggal dalam firman itu, kamu tetap dalam pengurapan. Jadi pengurapan sejajar dengan kamu telah mendengar dalam ayat 24 ini. Itu berarti Injil itu harus diterima dulu, didengar dulu, dimengerti dulu secara pribadi dengan iman. Secara sederhana ini berarti keselamatan datang dari firman Tuhan dan Roh Kudus yang pernah kita dengar, yang pernah kita pahami, yang pernah mendidik kita. Pengurapan itu. Pengurapan itu sesuatu yang telah kita dengar dari Tuhan Yesus, Injil. Itu yang bisa mengubah kita, dan Roh Kudus bertugas mengingatkan. Tuhan Yesus kan bekerja sampai tahun 30 Masehi. Setelah itu murid-murid dan semua pendengar yang lain yang pernah mendengar Injil kan hidup sendiri, tidak bersama Tuhan Yesus. Supaya ingat, supaya mengerti, supaya ingat apa yang disampaikan Tuhan Yesus, itu Roh Kudus bekerja. Tapi kalau tidak pernah mendengar, tidak pernah mengerti, apa yang mau diingatkan Roh Kudus? Iman yang alkitabiah adalah sebuah persekutuan yang di dalamnya Allah mengambil inisiatif. Ya, namun kita harus menanggapi secara terus-menerus. Ingat pelajaran yang lalu, persekutuan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, Allah telah memberikan firman, ajaran. Jadi sang anak ini inkarnasi bukan cuma untuk menebus dosa, tapi ada ajaran yang harus dihidupi. Dan Roh Kudus bertugas mengingatkan. Bagaimana respon kita terhadap apa yang pernah kita dengar, terhadap apa yang kita mengerti? Apa responnya? Respon ini loh yang menentukan. Kenapa? Karena sebuah persekutuan itu harus sinergi. Bapak memberi amanat, kita menerima amanat.
dan kita melakukan amanatnya. Itu pengurapan. Jangan ngaku-ngaku aku diurapi. Aku diurapi, Pak. Kapan? Kemarin sama pendeta itu bukan pengurapan. Itu tumpang tangan, bukan pengurapan. Tumpang tangan apa bukan pengurapan? Bukan, apa yang mau diurapkan. Apa yang mau diurapkan. Urap itu kan begini. Minyak, simbolnya minyak. Simbolnya kesembuhan. Simbolnya apa yang sakit dioles supaya sembuh. Kan simbol itu. Apa yang dioles dalam batin kita kalau tidak ada apa-apanya, gitu loh. Kalau cuma tangan dalam nama Yesus, aku urapi kamu. Apa yang mau diurapi? Ngerti aja enggak? Apa yang membekas dalam batin kita? Ngerti aja enggak? Bapak Ibu, seseorang yang diurapi pasti seseorang yang percaya Allah. Ya, seseorang yang diurapi pasti seseorang yang diurapi pasti seseorang yang percaya Allah. Itu pasti. Tetapi orang yang percaya Allah belum tentu diurapi. Sebab tidak semua orang percaya Allah bersedia menerima pengurapan. Anda tahu orang yang tidak mau menerima pengurapan? Yang suka nengking masalah itu loh. Bro, kamu dipakai sama Tuhan. Kamu harus menderita begini. Tolak dalam nama Yesus. Banyak kan di gereja-gereja kayak gini. Sesuatu yang enggak enak, sesuatu yang menderita, meskipun itu guyon, tolak dalam nama Yesus. Kenapa? Tidak mengerti. Nah, orang-orang yang menolak penderitaan bersama Yesus inilah yang menolak pengurapan. Karena di dalam penderitaan itulah vitamin jiwa itu masuk. Lupa kalau kita tidak menderita, ya carilah penderitaan, banyak. Anda mau tanya saya silahkan, ayo kita diskusi. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda mau menderita? Banyak. Ya memang lebih baik Anda tidak menderita hal-hal duniawi, dan Anda mau bertanya, Pak David, saya mau menderita demi Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ayo diskusi. Saya pastikan Anda masuk pengurapan. Seperti orang Israel, tidak semua diurapi kan? Yang diurapi imam, raja, kan itu diurapi, tidak semua orang. Jadi semua tergantung bagaimana dia percaya. Seseorang yang diurapi adalah seseorang yang percaya penuh dengan Tuhan dan bersedia masuk dalam pengajaran atau pembentukan oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Seseorang yang diurapi pasti seseorang yang percaya Allah, pasti. Tetapi tidak semua orang percaya Allah diurapi. Sebab tidak semua orang percaya Allah bersedia menerima pengurapan. Daud diurapi, langsung dikejar-kejar Saul. Begitu dia urapi jadi raja, Saul denger. Wah, artinya gondok sudah, dikejar. Yesus pada saat dibaptis, sebetulnya Yesus diurapi sejak kecil ya, karena dia didampingi Roh Kudus, dididik Roh Kudus sejak kecil, gitu ya. Tapi di saat dia dibaptis, dikatakan Yohanes Pembaptis melihat, ya Yohanes Pembaptis melihat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini pengurapan. Begitu dia mentas istilahnya dari pembaptisan, langsung masuk padang gurun. Langsung masuk ujian. Bersedia? Seseorang yang diurapi adalah seseorang yang percaya penuh kepada Tuhan, pada Allah, dan bersedia masuk dalam pengajaran Tuhan, bersedia masuk dalam pembentukan oleh Tuhan. Pengajaran di sini tidak bicara teori saja,
tetapi juga praktek. Bagi orang yang mau dididik, mau berubah, mau menjadi seperti Kristus, jelas dikatakan anak-anak Allah. Nah, perjuangan mengejar kesempurnaan seperti Kristus ini loh, pengurapan. Nah, kalau orang Kristen tidak mau berjuang menjadi seperti Kristus, jangan ngaku dalam pengurapan. Tidak semua orang Israel diurapi. Sebutan Kristen sebetulnya sebutan bagi orang-orang yang mau hidup seperti Kristus. Jadi kalau Anda tidak mau jadi seperti Kristus, sebetulnya jangankan pengurapan, Kristen aja bukan. Gimana? Kalau mau jujur Bapak Ibu, orang Kristen itu orang yang diurapi untuk menjadi Kristus. Makanya dikatakan Yesus akan menjadi yang sulung. Jadi Kristus, Yesus itu Kristus yang sulung. Saya, Anda yang mau jadi seperti Kristus, itu Kristus adiknya. Kristus kecil. Itu sebetulnya. Mau enggak? Kalau enggak mau jadi seperti Kristus, jangan ngaku, aku dalam pengurapan. Aku sudah diurapi. Mimpi itu. Dari pengurapan inilah akan lahir orang-orang yang bertekad melakukan kebenaran. Mengerti sedikit, dibukakan sedikit. Mengerti banyak, tambah dibukakan. Gitu ya. Sehingga dia bertekad melakukan kebenaran yang sama seperti Yesus. Gitu ya. Jadi bukan sekedar percaya loh. Enggak sekedar percaya. Inilah kasih Allah pada manusia. Inilah yang disebut anugerah. Banyak orang Kristen salah memahami anugerah. Anugerah itu usaha Allah mendidik manusia, meninggalkan karakter buruknya, agar menerima karakter ilahi, karakter anaknya. Memiliki karakter ilahi seperti anaknya inilah pengurapan, keselamatan, karya keselamatan. Itu bahasa perjanjian baru. Pengurapan itu bahasa perjanjian lama, ini sebetulnya sama saja. Usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Itu keselamatan. Pengurapan, ya sama, kamu dididik, kamu diajar, kamu dibentuk, sehingga menjadi seseorang yang pantas disebut anak Allah. Karena tidak semua orang pantas disebut anak Allah. Ya. Seseorang yang tidak melakukan kebenaran yang sama seperti yang Kristus lakukan, dikatakan tidak mengenal Tuhan, tidak mengenalnya. Jadi jelas ya, pengenalan kita akan Tuhan itu tergantung apakah kita memiliki sikap hidup yang sama, bukan cuma mengerti. Kalau cuma mengerti itu gnosis. Jangan jadi gnosis modern Bapak Ibu, yang cuma belajar teori. Bukan teori tidak penting, teori penting, tetapi lakukan, hidupi, itu maksudnya ya. Tuhan sediakan pengampunan bagi mereka yang berjuang menjadi seperti Kristus. Sampai seseorang benar-benar benar dalam kondisi tidak berdosa. Masalahnya sekali lagi, banyak orang Kristen berpikir kekristenan itu sebuah titik. Percaya Yesus pasti selamat, jaminan masuk surga. Itu kacau, pola pikir kacau seperti itu. Pola pikir keselamatan sebuah titik itulah yang membuat seseorang akhirnya apa? Santai. Bapak Ibu, kekristenan itu jalan panjang, bahkan jalan terjal dan tanjakan. Itu kekristenan. Makanya disebut pertumbuhan. Ayo bertumbuh yuk, kan gitu toh? Yang kalau ngajak, ayo bertumbuh yuk, ayo ke gereja supaya bertumbuh. Kalau kekristenan sebuah titik, tumbuhnya di mana? Kadang-kadang orang Kristen tuh bisa ngomong tapi gak mikir maksud yang dikatakan. Ayo bertumbuh yuk. Bertumbuh yang mana? Katanya sudah selamat. Lah ngapain bertumbuh kalau sudah selamat?
Keselamatan itu progresivitas Bapak Ibu. Keselamatan itu seperti yang Petrus katakan, itu seperti anak tangga. Naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Sampai titik tidak bisa tersandung. Tidak bisa terpeleset. Selama kita masih terpeleset, ya kita belum sampai puncak. Makanya ya, doanya orang Kristen kuno, gitu ya, nggak sok yakin seperti orang Kristen modern. Doanya orang Kristen kuno, selalu minta belas kasihan Tuhan. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah aku. Karena dia tahu betapa beratnya hidup dalam Tuhan. Tidak akan sombong. Orang yang benar-benar menghidupi kekristenannya tidak akan sombong, tidak akan kalau bahasa tetangga apa? Takabur. Orang Kristen sekarang ini banyak takabur. Aku percaya Yesus, udah selamat. Pret. Apanya yang sudah selamat? Kelakuanmu kayak setan kok. Ayo Bapak Ibu, sadari ini, jangan takabur. Orang Kristen kuno jangan enggak takabur. Tuhan kasihnilah aku yang berdosa ini. Tuhan kasihnilah aku. Mereka berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Karena dia tahu betapa beratnya perjuangan hidupnya. Sambil berjuang, dia minta belas kasihan Tuhan. Sambil berjuang, dia minta belas kasihan Tuhan. Terus. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ya, tadi yang dibaca Pak Handoko kan itu. Ada kan? Ini maksudnya apa? Perhatikan. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Kalau kita tetap dalam dosa kita, kalau kita tetap dalam kemelesetan kita disebut tidak melihat Allah, tidak memahami kehendak Allah, tidak mengenal dia. Jangankan kita merasa tetap berbuat dosa. Kadang-kadang banyak orang Kristen tidak merasa bersalah. Padahal jika kamu tetap bersalah, jika kamu tetap berdosa, kamu tidak mengenal Allah. Pastikan Bapak Ibu, apakah diri kita sudah benar? Atau merasa benar saja, tapi sesungguhnya banyak kesalahan, banyak kemelesetan dalam diri kita. Kalau kita tetap melakukan kemelesetan itu, sadar maupun tidak sadar, kita tidak mengenal Allah loh. Tugas kita itu mencari tahu apakah kita sudah benar-benar benar. Hidup kita tuh hanya untuk itu Bapak Ibu sebetulnya. Tidak ngurusi yang lain. Bukan tidak boleh bekerja ya, kerja, tetapi fokusnya bukan itu. Dalam bekerja fokusnya bukan cuan, tapi dalam bekerja fokusnya apa? Berkenan enggak aku di hati Allah dalam bekerja? Beda loh. Kalau dalam bekerja fokusnya mengenal kehendak Tuhan, kita tidak akan semena-mena, kita tidak akan ngawur, kita tidak akan korupsi. Tapi kalau bekerja tujuannya cuma untuk cuan, untung, kita lupa kesalahan, kemelesetan, kerakusan yang ada dalam diri kita. Wajar Pak, KBO begini loh. Kalau kamu tetap merasa wajar begini, kamu tetap dalam dosa, kamu tidak mengenal Allah. Itu maksudnya. Ini Yohanes yang ngomong, bukan saya. Saya hanya menyampaikan, menjelaskan apa yang dimaksud kalimat itu. Tidak gampang Bapak Ibu.
Kita harus bisa membedakan ya antara potensi dosa dan buah dosa. Potensi dosa dan buah dosa. Kita harus bisa membedakan potensi dosa dan buah dosa. Seperti pohon yang akan berbuah, itu pasti sesuai jenisnya kan. Kalau jenisnya ini buah mangga manis, ya pasti buahnya manis. Makanya namanya buah itu macam-macam. Mangga ada mana lagi, ada gadung. Ya. Masing-masing jenis mangga ini punya ciri khas, karakteristik sendiri. Duren gitu ya. Macam-macam kan? Ada yang sampai 1 buah jutaan. Itu karena apa? Ya karena kita tahu dari namanya jenis ini enak banget. Beda sama duren-duren yang lain. Kan gitu. Kalau kita tahu jenisnya, kita tahu potensinya. Buahnya pasti manis. Yang saya mau katakan demikian. Potensi dosa adalah segala pikiran, perasaan yang meleset yang ada dalam kodrat kita. Ya, potensi dosa, segala pikiran dan perasaan yang ada dalam kodrat kita. Buah dosa adalah segala tindakan dan perbuatan hasil dari pikiran dan perasaan kodrat itu. Ya. Potensi dosa adalah segala pikiran dan perasaan yang meleset yang ada dalam kodrat kita. Sedangkan buah dosa adalah segala tindakan atau perbuatan hasil dari pikiran dan perasaan yang meleset itu. Pelanggaran hukum, tadi kan dikatakan, ayat tadi kan, dikatakan, pelanggaran hukum berarti buah. Kita melanggar hukum berarti melanggar apa? Kehendak Allah. Melanggar hukum berarti buah, yaitu tindakan atau perbuatan yang meleset dari hukum dan norma-norma yang ada. Jelas itu hasil dari pikiran dan perasaan yang salah. Kalau bukan dari pikiran perasaan yang salah, tidak mungkin melanggar hukum kan? Contoh, tidak usah jauh-jauh, masih sering kita lakukan. Ini termasuk saya, ya bertobat ya. Lampu merah, hukumnya apa? Berhenti. Tapi begitu lampu kuning, belum lampu merah, nggak berhenti kan? Injak gas, kan gitu. Itu yang potensi sebetulnya. Mumpung saya kuning, genjot, itu kan hasil pikiran. Mumpung masih kuning, sikat. Pelanggaran hukum terjadi karena potensi kita, karena kodrat kita, karena pola pikir kita yang salah. Pola pikir salahnya apa? Mumpung masih kuning, bablas aja. Gitu. Harusnya kan pola pikirnya, kalau kuning saya harus berhenti, saya sudah harus mulai mengurangi kecepatan. Itu kan yang benar seperti itu. Contoh ya, ini contoh. Jika Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Betul? Ayo kita baca aja supaya tahu semua. Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di dalam perjanjian lama dikatakan jangan berzina. Yesus ngomong, kamu melihat menginginkannya saja itu sudah berzina.
Yang mana yang betul? Dua-duanya betul Bapak Ibu. Ada hukum, jangan berzina. Ini hukum Tuhan. Ya, hukum Taurat. Tapi Yesus ngomong, kamu melihat dan menginginkannya, kamu sudah berzina. Belum masuk berzina loh. Masih melihat dan menginginkan. Itu masih dalam pikiran. Itu berarti apa? Tuhan memberi pagar. Pagarnya itu di mata, di pikiran. Ini tradisi Yahudi Bapak Ibu. Tradisi Yahudi itu selalu membeli pagar supaya hukum Tuhan ini jangan terlanggar. Ini penting ya. Tradisi Yahudi itu selalu membeli pagar supaya hukum Tuhan jangan berzina atau apapun itu jangan terlanggar, jangan dilanggar. Jadi mereka buat tradisi apa? Pagar. Pagarnya Tuhan, pikiran. Jangan melihat. Jangan menginginkannya. Lebih lengkapnya, jangan sampai timbul syahwatmu. Jangan sampai bernafsu. Kamu melihat dan bernafsu, kamu sudah berlakukan dosa. Ini pagar yang dipakai Tuhan Yesus. Yesus sebetulnya kan masuk Farisi, gitu ya, cuman nggak disebutkan. Sebetulnya kan termasuk golongan ini yang membuat pagar. Yesus membeli pagar apa? Pagar Yesus pikiran. Kamu yang nggak boleh berbuat dosa lah, kamu orang lain yang harus kamu atur. Nggak boleh. Kalau kamu nggak mau berbuat dosa, pikiranmu yang harus kamu atur. Kalau kamu melihat, menginginkannya, berpikir menginginkan, bahkan menikmati pikiran kotor itu, kamu sudah berzina. Paham Bapak Ibu? Jadi pagar yang Tuhan, hebatnya Tuhan Yesus itu, pagar yang Tuhan pakai ini apa? Otak, pikiran. Kalau Anda tidak mau jatuh dalam dosa, jangan berpikir tentang hal-hal yang tidak benar. Mas, Mbak, kalian ketangkap selingkuh ya? Iya Pak, kilaf. Nggak kilaf. Sudah niat dari rumah kan? Masa tidak kenal bisa selingkuh? Paham ya? Jangan berzina, jangan selingkuh. Jaga pikiranmu. Itulah sebabnya dikatakan, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Artinya, setiap orang yang tetap dalam perenungan firman Tuhan tidak secara aktif melanggar hukum lagi. Kalau kita dari pikiran sudah dijaga untuk tidak berpikir berzina, ya kita tidak akan secara aktif berbuat zina kan? Karena kita menjagai jauh-jauh, gitu ya, jauh-jauh dari sebuah tindakan berzina, kita sudah ngerem. Ini gak bener. Setiap orang yang tetap berada dalam firman, tetap berada dalam perenungan firman Tuhan, tidak akan berbuat dosa lagi, tidak akan melanggar hukum lagi. Kenapa? Karena jauh di lubuk hatinya, dia sudah menjagai untuk menjauhi hal itu. Itu maksudnya. Kalau selalu kita merenungkan firman, berpikir firman, gitu ya, kita akan selalu mewaspadai tidak ada hukum yang terlanggar. Itu loh pengurapan. Nah kalau Anda, termasuk saya ya, kalau tidak mau merenungkan firman Tuhan, ini pagar ini bolong semua loh Bapak Ibu. Pagar ini tidak akan utuh kalau kita dalam setiap detik kehidupan kita tidak pernah merenungkan firman. Kan fanatik Pak kalau kayak gitu. Ya memang, mana bisa orang jadi seperti Kristus kalau tidak fanatik.
Pelanggaran hukum berarti buah, yaitu ada tindakan atau perbuatan yang meleset dari hukum yang ada. Jelas itu dari pikiran dan perasaan yang salah. Potensi dosa dalam diri kita itu yang membuat kita berdosa. Tetapi kalau kita merenungkan firman, potensi dosa itu ditekan, potensi dosa itu dihalangi sama pagar ini, sama pagar firman ini. Sehingga kita tidak sampai benar-benar berbuat dosa. Setiap orang yang berada dalam firman atau perenungan firman tidak secara aktif melanggar hukum, tidak melanggar kehendak Allah lagi. Bahkan saat tidak ada hukum, tidak ada masalah. Bahkan sampai tidak ada hukum ya, tidak masalah. Kita di luar negeri, tidak ada masalah. Kita tidur sama orang lain. Di Indonesia saja kan yang melanggar hukum. Di luar bebas. Pada saat kita di luar negeri, tidak ada hukum yang membatasi hubungan cowok dan cewek tanpa ikatan nikah. Berarti kan bebas kan? Ada roh Tuhan yang menjaga. Ada firman Tuhan yang menjaga. Itu loh Roh Kudus yang mengingatkan. Nggak usah aneh-aneh, meskipun kamu di Amerika, kamu bisa bebas, Tuhan tahu. Ya Tuhan, jaga ya aku. Itu Bapak Ibu. Ayo kita aktifkan pagar ini. Caranya apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam aja Pak. Siang dan malam itu maksudnya sepanjang siang dan sepanjang malam. Bukan cuma siang dan malam. Siang jam 12, malam jam 12 Pak. Lain itu kan bebas. Tidak seperti itu. Kalau Anda tidak merenungkan firman, Anda gampang jatuh melanggar dosa, berbuat dosa. Sudah langgar aja, langgar. Orang yang dalam pengurapan Roh Kudus, orang itu selalu ingat firman Tuhan. Jangan ngaku pengurapan Roh Kudus, jangan ngaku sudah diurapi Roh Kudus, kalau Anda tidak pernah diingatkan Roh Kudus. Pak, saya kok jarang ya dapat peringatan-peringatan gitu. Ya berarti Anda belum diurapi. Anda belum dalam pengurapan. Tetapi kalau setiap kali tindakan Anda, ada suara yang berbisik, jangan gitu, itu menyinggung temanmu. Berarti Anda dalam pengurapan. Suatu saat Anda akan gini, ambil untung yang sebetulnya bukan untung Anda. Tetapi karena orang lain nggak tahu, untung itu bisa Anda sikat. Sebetulnya bukan hak Anda. Lalu ada yang ngomong, jangan serakah. Kalau sampai ada yang ngomong begitu, Anda dalam pengurapan. Jika Anda taat. Tapi jika Anda, orang lain kan enggak tahu, itu hak saya kan enggak apa-apa. Ngeyel gitu istilahnya. Berarti Anda menentang pengurapan. Anda menentang Roh Kudus. Anda menentang ajaran Tuhan. Anda termasuk antikris. Ajaran ini begini. Antikris, anti pengurapan kan? Antikris, anti yang diurapi dan segala macam ajarannya. Antikris itu orang yang menentang ajaran Tuhan Yesus. Orang yang menentang kehendak Tuhan supaya setiap orang menjadi seperti dirinya, itu loh. Itu antikris sebetulnya. Dikatakan bila kamu melihat dan menginginkannya, memandang perempuan dan menginginkannya. Kalau di terjemahan lama lebih jelas, ya sampai tegang syahwatmu, sampai birahi gitu ya. Itu bentuknya verb indikatif aorist aktif. Berarti kita kita melihat, menginginkan perempuan itu dan birahi dengannya, menikmati pola pikir itu, menikmati pikiran itu gitu loh. Kamu sudah berbuat dosa. Kalau kita ke Kute gitu Bapak Ibu, banyak orang pakai bikini. Salah enggak kalau kita lihat?
Kalau punya mata, ya itu pasti terlihat kan, nggak mungkin kita tutup mata kan. Dosa enggak? Enggak. Selama tidak dinikmati. Selama tidak, asik loh, ini loh, dinikmati sampai birahi gitu. Sedang dan terus, itu kamu berdosa sudah. Gitu loh. Jadi ajaran Kristen itu ajaran masuk akal Bapak Ibu. Tuhan nggak membatasi yang mau berenang, Tuhan nggak membatasi yang mau surfing, mau main di pantai. Yang dibatasi orang yang melihat. Kan gitu. Nah, orang yang melihat ini loh, kalau tidak punya pagar, kalau tidak pernah merenungkan firman, ya bablas terus, berbuat dosa terus. Dari menikmati cewek di pantai gitu ya, menginginkan, akhirnya apa? Malamnya cari pelampiasan, jatuh sudah. Tetapi kalau kita tahu, ayo jaga matamu, jangan mbok nikmati. Ya, lihat gitu aja, tapi alihkan pikiran kita. Udah, lihat yang lain aja. Lihat yang lain. Masuk ke mall. Lihat Kentucky Fried Chicken aja. Itu usaha kan Bapak Ibu? Loh kalau kita tidak mau usaha gimana? Asik Pak, jarang-jarang di Banyuwangi. Loh kok malah diteruskan? Anda sedang berbuat dosa. Kalau kayak gitu kok nggak ditengking? Asik Pak. Tetapi kalau ada masalah yang bertubi-tubi, di mana kita diproses supaya tidak pelit, kok ono ayo Pak masalah? Kok Lazarusnya muncul setiap hari Pak ya? Aku pengen nengking dalam nama Yesus. Loh yang ditengking roh pelitmu, bukan Lazarusnya. Kita bersedia diurapi enggak? Bersedia dididik enggak? Bersedia diajar enggak? Kalau mau, ayo tumbuh kembangkan. Orang yang, gini, dengan kata lain ya, setiap orang harus tahu kebenaran. Setiap orang harus tahu kebenaran. Setiap orang harus waspada. Agar dengan sadar jangan sampai jatuh berbuat dosa. Kalau kita bisa membangun pagar ini, Roh Kudus berbicara terus, dan kita mau ditegur, diingatkan Roh Kudus, gitu ya, kita pasti punya kewaspadaan. Tapi kalau Anda tidak belajar, belum tentu pagar ini muncul, dan belum tentu kewaspadaan Anda muncul. Jadi setiap orang harus tahu kapan berhenti berpikir dan berperasaan yang mengarah pada pelanggaran. Setiap orang harus tahu kapan berhenti berpikir yang meleset, yang bakal membuat kita jatuh. Harus tahu. Harus tahu Bapak Ibu. Kita terbiasa santai. Kita terbiasa cuek seperti orang dunia umumnya. Jika kita tidak punya kepekaan lebih. Nah, membangun kepekaan lebih inilah yang disebut dalam pengurapan. Dididik terus, diasah terus, supaya semakin tajam, semakin peka. Oh ini dosa sudah. Ini tak teruskan, aku bisa jatuh dalam dosa. Ini kalau tak teruskan, masalah buat aku. Jadi tiap orang harus tahu kapan dia berhenti supaya tidak jatuh ke jurang itu. Itu pengurapan. Setiap orang yang menaruh pengharapan dimuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan dimuliakan oleh Tuhan dalam hidupnya, dia pasti menyucikan dirinya.
Kalau Bapak Ibu punya keinginan dimuliakan Tuhan besok, diterima di kemah abadi, pasti Bapak Ibu berusaha menyucikan diri dengan membuat pagar ini. Kalau Anda tidak berniat membuat pagar ini, Anda tidak berniat dimuliakan namanya. Kan begitu saja. Kalau Anda niat berkenan di hadapan Tuhan, Anda pasti membangun pagar ini. Anda pasti membangun pikiran dan perasaan Anda supaya sewarna dengan kehendak Tuhan. Jika seseorang mengharap kemuliaan dari Allah, dia akan menyucikan dirinya seperti Kristus yang suci. Apa yang kita harapkan pasti akan menjadi motor penggerak kehidupan. Kalau kita ingin dimuliakan Tuhan, pasti kita membangun pagar ini. Ini penggerak kehidupan kita supaya kita dimuliakan Tuhan. Apakah Anda punya pemikiran ini? Pengharapan ini? Atau pengharapan Anda cuma hidup sukses? Orang yang cita-citanya sukses kaya raya, dia pasti kerja keras. Orang yang kepingin hidup sehat, dia pasti jaga makan, dia pasti olahraga, kan gitu toh. Jadi kita itu kan digerakkan oleh tujuan kita. Kita ini digerakkan oleh tujuan kita. Kalau tujuan kita kekekalan, kita pasti pasang pagar ini. Pasti. Aku tidak mau berbuat salah di hadapan Tuhan. Aku bangun pagarku. Tapi kalau Anda, tujuan Anda, cita-cita Anda, cuman sukses di bumi, yang Anda pikir apa? Kerja, proyek, kerja. Dapat proyek apa lagi, dapat kerja apa lagi, terus itu. Tidak pernah mikirkan membangun pagar ini. Nggak mungkin kan seseorang digerakkan kalau bukan tujuan hidupnya. Aku ingin sehat, Pak. Aku ingin tubuhku six pack. Tapi kerjanya tidur terus, kulineran terus. Mana mungkin? Orang ini kan mengigau. Betul? Mana bisa? Mana bisa six pack, kamu tidur terus, makan terus. Ingin dimuliakan Tuhan, ingin jadi mempelai Kristus, ingin jadi anak Allah, apapunlah namanya. Tetapi tidak pernah berpikir, berjuang untuk membangun pagar ini. Mana bisa? Ayo bangun dari mimpi. Tidak mungkin seseorang digerakkan oleh apa yang bukan jadi pengharapannya. Periksa pengharapan Anda. Periksa pengharapan Anda, Bapak Ibu. Sebetulnya semua bisa diamati kok. Oh, orang ini hidupnya yang direpoti, yang diumeki itu aja. Pasti pengharapannya ketahuan. Apa yang kita pikirkan? Apa kita selalu melanggar batasan yang Tuhan tetapkan? Jika pikiran kita selalu berpikir hal-hal fana, sesungguhnya kita sudah dan sedang akan berbuat dosa. Jika pikiran dan perasaan kita selalu berpikir hal-hal fana, sesungguhnya kita sudah dan sedang menuju maut. Sudah. Yang dipikir urusan duniawi terus. Mana mungkin masuk ke sorga? Kalau kamu mau masuk ke sorga, ketemu Tuhan, yang kamu persiapkan, yang kamu pikirkan, yang kita pikirkan, pasti hal-hal kekal. Mari kita evaluasi apakah yang menggerakkan hidup kita. Sesungguhnya semua itu bertalian. Tujuan Anda menjadi seperti Kristus tampak dari apa yang kita pikirkan dan yang kita kerjakan saat ini. Jika pikiran kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan dan perbuatan kita tidak selalu sewarna dengan dan perbuatan kita selalu tidak sewarna dengan ajarannya, ya mana mungkin dimuliakan Tuhan. Hidup untuk diri sendiri, egois.
cari keuntungan sendiri, kerja untuk keluargaku, untuk masa depanku, suksesku, karirku di bumi. Tidak pernah sedikit pun memikirkan kerajaan Allah dan aku harus ngapain untuk kerajaan Allah. Mana mungkin ke sana? Tidak mungkin. Jelas pengharapan bukan sorga, tidak mungkin kita bertindak demi sorga. Tidak mungkin. Paling-paling aku kerja demi anak, demi istri, demi perusahaanku, demi hobiku. Kan gitu. Kalau kita bergerak, bertindak, berbuat untuk Allah, pasti yang kita pikirkan juga tentang apa yang menyenangkan hati Allah. Apa ya yang menyenangkan hati Allah? Ini pasti sinkron, karena tujuan kita ke sana. Mungkin ke Anda ke Surabaya, kalau Anda naik bis jurusan Bali. Tidak bisa kan? Aku tidak kepingin ke Surabaya, Pak. Mana mungkin Anda menginjakkan kaki Anda ke bis jurusan Surabaya? Tidak naik bis ini, Pak. Nanti ketemunya pantai, ada babi guling. Itu jurusan Bali, Bu, Pak, bukan jurusan Surabaya. Kalau Anda menyenangkan diri sendiri, menyenangkan keluarga, hanya untuk hal-hal di bumi, Anda sedang tidak naik jurusan sorga. Anda membangun kerajaan Anda di bumi, tidak sedang membangun kerajaan Allah. Apakah kita sedang dalam pengurapan? Ayo periksa. Apakah kita akan lahir dari Allah? Kalau yang kita pikir, yang kita lakukan hanya urusan-urusan duniawi. Kita tidak akan pernah lahir dari Allah. Kalau kita tidak pernah memikirkan Allah dan kekekalan. Bapak Ibu, kekristenan adalah panggilan keimamatan. Bukan sekedar jadi umat percaya. Imamat menjadi seperti Kristus, mewakili manusia dan Allah. Harus menjadi teladan, itu kekristenan. Ayo, kita perlu pengurapan Allah untuk dipakai Allah. Kita perlu belajar, kita perlu berproses, kita perlu pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Jangan tolak itu. Seperti Yesus yang selalu memikirkan perkara di atas, perkara kehendak Bapa. Sehingga selalu dalam tindakannya hati-hati, sewarna dengan kehendak Bapanya. Disitulah dia sempurna. Kita tidak sempurna kenapa? Ya fokus kita masih daging kita. Fokus kita masih manusia lama kita. Amin Bapak Ibu. Masih bisa dipahami ini? Ayo, evaluasi yuk. Kita sedang dalam pengurapan atau kita sedang menolak pengurapan? Evaluasi. Kalau kita mau lahir dari Allah, kita harus terima pengurapannya. Dan rela diproses. Amin. Mari kita berdoa.